Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wafta'alna bi ma'rifatil ilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih berikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersama mengkaji kitab Al-Ajurumiyah pada bab tentang fiil seperti itu. Di pertemuan yang lalu sebelum kita masuk tawakuf di Ramadan kita sudah membahas tentang fiil madhi. Terus setelah Ramadan kita bahas sedikit mengenai sedikit murojaah. Habis itu kita bahas tentang fiil amr. Cuman di fiil amr kemarin saya belum ngasih lengkap tentang cara mengi'rabnya. Seperti itu. Dan mungkin juga hari ini juga di dua pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya besok kita akan mengulang lagi tentang mengi'rab fiil ini seperti itu. Nanti kalau yang sudah tahu kalau saya ada yang keliru ntar dikoreksi, kalau misalnya nanti ada yang juga belum tahu dan belum paham apa yang belum saya katakan nanti ditanyakan saja di majelis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga kita sudah membahas sedikit tentang fiil amr seperti itu. Dan ada perbedaan yang sedikit detil seperti itu. Yang kemarin saya bilang di grupnya Akhwat dan grupnya Iwan kemarin nggak masuk, nggak ada chatnya, bahwasanya di dalam fiil amr itu mengandung sigot tolab seperti itu. Karena memang peletak bahasa meletakkan bahwasannya tolab tersebut itu sudah ada bersamaan dengan diucapkannya suatu perintah. Adapun fiil mudhari yang dia ketemu dengan lamul amri, ketemu dengan apa? Ketemu dengan lam amri, jadi lam tolab tadi itu sejatinya mengubah makna yang tadi awalnya dia itu merupakan bermakna pengabaran berupa kejadian sekarang dan yang akan datang, tapi karena kemasukan lamul amr berubah menjadi tolab seperti itu pun maknanya ke makna tolab. Akan tetapi hakikat dari si fiil mudhari yang terkena lamul amri itu tidak termasuk bagian dari fiil amr. Seperti itu. Jadi satu kalam yang kemarin itu bahwasannya kemarin kan kita bilang bahwasannya fiil amr itu harus mengandung dua hal. Mengandung tolab itu sendiri, makna tolab, bisigotihi, makna tolab, bisigotihi. Ini harus ada koid ini. Sigotihi. Terus yang kedua, dia itu qabul yaul mukhatabah. Nah, ini. Seperti itu. Kata bisigotihi. Nah, ini menjadi menjadi satu syarat yang penting untuk diketahui. Seperti itu. Berarti ketika kita bilang makna tolab bisigotihi, kita mengeluarkan lamul amri yang bertautan dengan fi'lun mudhari, mengeluarkan ismul masdar seperti itu, yang contohnya adalah dia itu adalah isim tapi dia mengandung makna perintah seperti kata wabil walidaini ihsana seperti itu. Ya kan, kata ihsana itu mengandung makna ahsin, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, dan juga mengeluarkan makna apa? Kemarin kita bilang ismul fi'lil amri. Contohnya apa? Contohnya ada kalimat soh. Artinya adalah uskut.
Seperti itu. Jadi makna tolab bisighotihi ini menjadi satu syarat yang penting. Oke. Ini kemarin di fiil amr. Oke. Sampai di sini, sampai diskusi kemarin coba saya tanya sama Mbak Keke dulu. Ada yang dibingungi nggak dari diskusi kemarin kita di grup? Ada nggak? Coba. Atau Ustadz saya belum tahu ini maknanya apa? Atau gimana? Coba biar saya ulangi lagi. Sejauh ini, alhamdulillah belum ada yang ditanyakan Ustadz. Tadi udah murojaah lagi dan udah ada gambaran gitu. Ya, oke, alhamdulillah. Oke. Terus saya tanya sama Mbak Indi, gimana Mbak Indi? Afwan Ustaz, di grup saya cari untuk link pertemuan sebelumnya belum di-upload ya Ustaz. Iya, saya belum ngupload. Ya, mohon maaf. Insya Allah hari ini 2 sekaligus lah. Atau enggak hari Senin biasanya. Insya Allah, ntar. Mohon maaf ya, Mbak. Gini. Karena kemarin saya telat masuk, jadi belum ngikutin Ustaz. Oh gitu. Terus di diskusi di grup juga belum diikutin, apa maksudnya belum paham juga? Iya, yang di grup saya belum baca. Oke, nanti coba dibaca, di scroll ke atas coba, biar nanti bisa ngikutin. Tapi insya Allah nanti di 2 pertemuan ini, kita akan ngulang lagi kok dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi, mudhari, amr, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Oke. Ini di fi'il, ini di fi'il amr yang kemarin. Oke. Jadi, 2 syarat ini menjadi 2 syarat yang penting. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ini saya hapus dulu. Berikutnya, kita akan, sedikit mengulas kembali lagi beberapa perihal tentang fi'il. Fi'il, kemarin kita bilang, ini saya ulangin lagi, fi'il berdasarkan zaman. Berdasarkan zaman itu dibagi menjadi 3. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari, ada fi'lul amri. Nah, oke. Terus kita kemarin sudah mengatakan bahwasannya fi'il itu mengandung 2 hal. Apa aja Mbak Keke 2 hal tersebut? Fi'il mengandung 2 hal. Hal tersebut itu apa aja? 2 hal tersebut. Ayo coba 2 hal tersebut apa aja? Kejadian sama zaman. Ya, atau hadas sama zaman ya, Hadas sama barakallahu fiik. zaman. Terus kalau isim? Isim itu. Bentar. Silakan dibuka. Bentar Ustaz. Isim itu hadas aja. Ya, hadas. Atau kejadian saja. Tuh. Oke. Nah, kemarin kalau misalkan kita ikut tertiban dari dari matan jurumiyah. Matan jurumiyah itu coba kita bukalah matan jurumiyah dulu biar kelihatan. Oke, sebentar kita lihat. Oke. Udah kelihatan ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fi dharain amin. Babul af'ali. Bab tentang af'al. Al-af'alu salasatun. Af'al itu ada salasatun. Seperti itu. Jadi di sini musannif kitab seolah pengen mengabarkan kepada kita af'al yang mau saya tuju ini cuman berterbatas kepada 3 hal. Seperti itu. Af'al yang pengen saya tuju terbatas pada 3 hal saja. Dari mana itu Ustadz? Dari awal kata af'alnya itu tambahan alif lam. Ketika suatu awalan isim itu
ketika dia ketemu sama alif lam, ada alif lam di sebelumnya, maka maknanya adalah hanya terbatas kepada hal tersebut saja. Jadi al-af'alu thalathatun, jadi seolah-olah musannif kita pengen bilang af'al di sini cuma terbatas kepada 3 hal saja. Af'al di sini cuma terbatas pada 3 hal saja. Kenapa kok bisa begitu, Ustadz? Karena af'al itu sejatinya banyak. Ada beberapa hal yang pernah kita tunjukin. Ada yang berdasarkan bina, ada yang berdasarkan nau, ada yang berdasarkan zaman, ada yang berdasarkan mabni al-majhul, seperti dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini seolah-olah musannif kita pengen bilang ke kita cuma ada 3 saja yang pengen saya kasih tahu ke kalian. Seperti itu. Apa aja itu? Madin, mudhari'un, wa amrun. Yaitu madi, mudhari', dan amr. Seperti itu. Nah, musannif kitab langsung ngasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan madi? Apa sih yang dimaksud dengan mudhari'? Apa yang dimaksud dengan amr? Seolah-olah juga beliau tuh benar-benar juga pengen ngasih tahu kita, para mubtadiin, orang-orang yang baru belajar bahasa Arab, atau orang yang baru mau menginjakan nahwu ini, saya kasih contoh nih untuk mempermudah kalian, apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', apa itu fi'il amr. Jadi nahwu doroba, yadribu, wadrib. Seperti itu. Diperhatikan setiap hurufnya. Seperti itu. Doroba, wa yadribu, wadrib. Oke. Nah, berarti di sini musannif kitab mengurutkan sesuai dengan yang dia sebutin. Madi berarti doroba, mudhari berarti yadribu, amr berarti wadrib. Seperti itu. Oke. Jadi saya mau sedikit ngasih tahu ke teman-teman, nanti ketika teman-teman, ini saya ngasih tahu sekarang dulu aja, ketika teman-teman berta'amul, ketika teman-teman itu membaca sebuah teks bahasa Arab, itu jangan hanya lihat dari zohirnya saja, tapi dilihat dari makna, bahkan itu kalau saya itu pernah diajarin itu, bahkan makna per kalimatnya itu harus dicari tahu. Ini kenapa kok musonif kitab ngomongin ini? Ini kenapa kok harus kata doroba yang menjadi contoh seperti itu? Kenapa kok yadrib? Kenapa kok wadrib? Nah, seperti itu bertanya-tanya seperti itu. Karena perkataannya para ulama, itu mengandung sir, mengandung rahasia yang nggak bisa kita ketahui kecuali kita punya ilmu yang sepadan untuk membaca kitab-kitabnya para ulama. Seperti itu. Semisal tadi yang saya bilang, al-af'alu thalathatun. Al-af'al, al pada af'al tersebut, itu kita ketahui, ataupun si musannif kitab seolah-olah ingin ngasih tahu kita bahwasanya al di sini itu bermakna munhasirun, artinya maknanya terbatas. Artinya af'al yang pengen dikasih tahu sama saya, wahai para pembaca, itu cuma ada 3 saja. Seperti itu. Karena sebenarnya af'al itu udah banyak. Nah, itu kayak gitu cara kita berta'amul dengan kitab, terutama kitab-kitab matan. Jadi kitab-kitab matan itu adalah kitab yang didesain untuk bagaimana cara berbicara, menulis dengan seringkas mungkin, tapi mengandung makna yang sebanyak mungkin, ataupun mengandung makna yang luas. Itu sifatnya matan. Dan hampir seluruh matan ulum itu sifatnya seperti itu. Jadi bagaimana cara berbicara yang sedikit, tapi mengandung makna yang banyak. Seperti itu. Oke, itu nanti ini saya kasih tahu sekarang. Jadi nanti kalau setiap ada teks, apapun teksnya itu, jangan kita hanya menilai pada zohirnya kalam saja, tapi lahir dan batinnya si teks tersebut harus kita telaah satu persatu. Seperti itu. Nah, itu cara berta'amul, cara bermuamalah dengan teks-teks turosi atau teks-teks klasik, termasuk kitab jurumnya. Oke, berikutnya. Tadi al-af'alu thalathatun. Af'al yang mau saya kasih tahu di sini cuma ada 3. Madin, mudhari', dan amr. Nahwu contohnya adalah madin doroba, mudhari' yadrib, wa amrun mudhari' wa yadribu, wa amrun wadrib.
Fal madhi maftuhul akhirihi abadan. Seperti itu. Fi'il madhi, fi'il madhi yang tadi saya sebutin sebelumnya, fi'il madhi yang tadi saya sebutin sebelumnya, itu hukumnya maftuhul akhirihi abadan. Artinya selama-lamanya, dalam keadaan apapun, ketika bertautan dengan apapun, dia pasti harokatnya adalah fathah. Contohnya pada kalimat apa? Pada kalimat doroba. Seperti itu. Berikutnya, berarti dalam keadaan apapun ketika dia menjadi doroba, menjadi dorobeta, menjadi dorobetu, menjadi dorobeta, atau dorobeti, ataupun menjadi dorobu, dia tetap dihukumi sebagai maftuhul akhiri abad. Artinya selama-lamanya fathah terus dalam segala keadaan. Nah, dan kemarin kita sudah saya sudah ngasih tahu bahwasannya cara kita mengi'rab fi'il madhi itu seperti apa ketika misalnya kita ketemui ketika dia nempel sama kata ganti hum atau domir hum misalnya, ya kan? Domir hum kemarin kita bilang, ya kan? Menjadi dorobu. Nah, dorobu. Ini kita hukumi bahwasannya fathahnya itu adalah muqaddaron. Artinya dikira-kira itu ada. Seperti itu. Coba dilihat teks yang saya kirim tadi. Coba sama-sama dilihat teksnya yang tadi saya kirim. Atau kalau misalkan cuma punya satu device, coba sambil dilihat. Oke. Kalimat dorobu berarti ada di tempat yang muzakkar. Afan di sini soalnya adalah katabu. Seperti itu. Oke. Nah, katabu di situ fi'lun madin mabni ala fathin muqaddar. Nah, di situ fathahnya itu dikira-kira ada. Kenapa? Karena kita pengen ikut kata musonif. Musonif kita bilang bahwasanya dia itu fathahnya itu selalu dalam keadaan apapun nempel bertautan dengan domir apapun ataupun kata kerja apapun dia pasti harokatnya fathah. Oh berarti kalau misalkan kasusnya begini gimana dong musonif kitab? Gimana kon Wahib ibnu Ajurum dorobu? Oh berarti kita anggap bahwasanya ini beliau mentakwil bahwasanya fathahnya adalah muqaddaron. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh tentang fiil yang dia itu ketemu sama domir ataupun ketemu sama domirnya hum. Berikutnya musonif kitab, gimana pendapat antum kalau misalnya domirnya itu domir antum? Semisal kata betum kalau yang dalam contoh kata betum. Nah, kata betum. Iya, sama. Saya kata Ibnu Ajurum, saya juga berpendapat bahwasanya kata betum di sini itu fathah, tapi fathahnya muqaddarah. Fathah yang dikira-kira itu harokatnya fathah. Tapi kenapa kok di situ harokatnya adalah sukun? Karena ini untuk menghilangkan tawalilul amsal. 4 harokat berturut-turut. Kenapa kok begitu? Iya, karena ketika kita bilang bahwasannya 4 hal berturut-turut itu diucapkan oleh kalimat orang Arab, itu tuh sangat sulit. Utamanya fiil, karena fiil sejatinya dia udah mengandung 2 kesulitan, dia mengandung hadas sama mengandung zaman, ditambah lagi dia juga itu harus diucapkan gitu loh. Nah, itu. Makanya di sini disukunkanlah. Tapi yang sering dibilang oleh para ulama ketika ketemu sama domir antum atau domir anta, domir anti, itu karena dafi'an antawadil amsal ataupun menghilangkan tawalil amsal. Tawalil amsal itu artinya 4 harokat berturut-turut. Kata batum misalnya, kata batum. Nah, jadi disukunkanlah kalimat ba-nya tersebut. Jadi kata betum. Seperti itu. Nah, ini yang kedua.
yaitu adalah disukunkannya dia. Karena apa? Karena karohiyatul amsal. Oke. Dalam domir ini dan yang sejenisnya inilah apa namanya? Si fi'il madi itu berubah menjadi dhammah dan berubah menjadi sukun. Adapun dalam keadaan yang lain, maka dia harokatnya tetap fathah. Berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwasanya fi'il madi itu punya 3 hal. Pertama, dia punya harokat fathah. Ini aslinya. Kedua, dia punya harokat dhammah. Seperti kata betum ini. Katabu atau dorobu. Seperti itu. Oke. Ini kenapa? Alasannya ini karena munasabah. Munasabah itu apa, Ustadz? Kan huruf waw itu sangat identik sekali dengan dhammah. Makanya dhammah menjadi pengganti dari fathah yang seharusnya ada pada fi'il madi. Jadi fathah itu digantikan posisinya oleh dhammah karena si dhammah itu sangat erat sekali kaitnya dengan waw. Waw di sini menjadi pelaku, yaitu adalah fa'il. Jadi dorobu, bukan dorobau, bukan dorobiu, tapi dorobu. Seperti itu. Karena munasabah. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah sukun. Keadaannya adalah sukun dia. Ini apa tadi? Karena tadi untuk menghilangkan karohiyatul amsal atau 4 harokat berturut-turut. Nah, ini adalah 3 keadaan fi'il madhi. Sampai di sini coba ada pertanyaan belum? Coba, yuk kita harus paham nih tentang cara mengirab fi'il madhi. Sampai di sini coba saya tanya sama Mbak Indi. Paham belum Mbak Indi? Masih mencerna, Ustaz. Oke. Semisal gini, yuk kita coba pelan-pelan. Misal kita punya fi'il, anggaplah fi'il nasoro, Mbak Indi. Nasoro. Oke? Nasoro. Ketika kita nempel ataupun ketika kita pengen Mbak Indi bilang ke saya, nasorta. Nah, itu kata ganti yang paling tepat untuk saya itu kata ganti anta, anti, atau antum. Untuk saya seorang. Anta. Anta. Berarti kita pakai kita pakai nasor, ti, nasorta. Oke. Di situ roknya, nasorta, roknya harokatnya apa dia? Harokatnya fathah. Nasorta. Harokat roknya. Mati sukun. Sukun. Oke. Berarti kalau sukun, dia dikira-kira fathahnya atau tidak dikira-kira? Dikira-kira fathahnya. Dikira-kira. Berarti kalau misalkan kita sesuaikan dengan kalimat kataba yang tadi saya kirim tadi itu, kira-kira dia masuk i'rab yang seperti apa? Mengi'rabnya atau cara mengi'rabnya seperti apa? Ini ya. Coba cari nasorta yang belakangnya juga ta juga. Yang ini enggak susah, yang kata beta itu enggak. Ya, kata beta coba di i'rab. Berarti nasorta i'rabnya seperti apa? Fi'lun Mabin mabniyun ala in muqaddarin mana'a min zuhuriha istighol. Al-mahalli bisukun bisukuni aridi lidifa'i karohati lidaf'in karohati tawali arba'i
Mutaharikat. Mutaharikatan fima huwa mutaharikati fima wa kal kalimatil wahidati Terus. watta'u domirin atau domirun? Domirun muttasilun Mabniun. mabniun ala fathi fi mahalli raf'i fa'ilin. Oke, coba satu kali lagi. Sakanta. Coba di Eropa. Sakanta. Fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin man'a min zuhuriha istighal al-mahalli bisukunil aridi lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikati fima huwa kal kalimatil wahidati watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'i fa'ilin. Oke, barakallahu fiik. Satu kali lagi, misal kalimat syaribta. Syaribta tahu nggak artinya syaribta? Minum ya Ustaz. Ya, minum. Berarti kamu minum. Coba. Fathin. Yuk, fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala fath. Oke, yuk Mbak Indi. Tadi mungkin lupa dimatiin tadi, Mbak. Oke, Mbak Indi, coba sekali lagi. Nah, syaribta. Fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin mana'a ya. Terus. min zuhuriha istighal al-mahalli bisukunil aridi lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikati fima huwa kal kalimatil wahidati watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'i fa'ilin. Barakallahu fiik. Ini dilatih terus. Oke? Setiap ketemu sama domir, setiap sama isim, astagfirullahaladzim. Setiap ketemu sama fi'il madhi, ini template ini harus persis sama. Seperti itu. Nggak berubah. Hanya yang berubah tadi, apa pernah saya bilang adalah huruf ainnya berubah. Ada ainnya huruf harinya, ainnya fathah. Nasoro contohnya, ada ainnya, ain fi'ilnya itu adalah kasroh. Syaribta, ada ain fi'ilnya itu adalah dhammah. Hasunta, seperti hasunti, hasuntum. Nah, itu tinggal diulang-ulang saja. Ini saya sudah kasih semuanya, semua domirnya tinggal diulang-ulang saja. Ingat, mengulangnya sampai kalau perlu tuh 100 kali diulang. Seperti itu. 100 kali diulang. Oke. Kalau bisa tuh gini, saya pernah juga dapat cerita seperti ini. Saya tuh pernah dapat cerita bahwasanya kalau kalian pengen menghafal kuat itu minimal tuh mengulang itu 360 kali waktu itu. Saya pernah 300 kali atau 360 kali waktu itu. Dan itu terus-terusan, seperti terus. Tapi saya waktu itu nggak kuat. Hanya saya mengulang 100 kali saja waktu itu. Waktu itu yang jadi bahan percobaan adalah juz 1 waktu itu. Juz 1 dari surat Al-Baqarah. Nah, itu saya ulang terus sampai 100 kali tuh juz 1 itu. Akhirnya ya saya nggak lupa itu. Juz 1 itu ya sampai sekarang tuh nempel di kepala. Seperti itu. Nah, di sini punya ibroh. Berarti pengulangan, repeat itu menjadi suatu hal yang bakal menempel terus di kepala kita. Terus 100 kali. Apalagi sampai terus-terusan.
Makanya juga pun kalau bisa itu setiap pagi juga itu ada wirid kita. Kita punya doa seperti itu. Nah, kalau saya misalnya gitu ya, saya pernah nyoba itu kalau setiap habis subuh itu, kalau misalnya teman-teman nggak punya agenda banyak ya, kalau saya kayak gini kan masih termasuk yang agak longgar lah waktunya. Saya kerjain cuman belajar aja. Jadi habis subuh itu coba duduk. Nah, coba setiap hafalan-hafalan pelajaran, hafalan ini, hafalan apa namanya, mengi'rab itu coba diduduk 2 jam seperti itu. Ataupun duduk 1 jam sambil mengulang-ulang hafalan. Nah, insya Allah itu menjadi suatu kebiasaan yang baik. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan baik, nanti insya Allah nggak bakal susah lah kita melakukan hal tersebut. Seperti itu. Malah bahkan ketika itu pernah saya coba hitung-hitung jam itu, saya memurojaah surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat 286 itu sekitar 1 jam atau ketika 1 jam setengah atau 2 jam gitu, seperti itu. Dan itu ya menikmati seperti itu. Menikmati pelan-pelan gitu. Setiap ayatnya dibaca seperti itu. Nah, itu kalau sudah jadi kebiasaan. Insya Allah nanti kalau teman-teman udah membiasakan juga setiap malam atau setiap pagi itu mengulang-ulang pelajaran sambil dihafal, insya Allah nggak bakal lupa. Satu lagi, faidah dari kita itu mempunyai hafalan adalah otak kita selalu dipakai terus. Nah, selalu dipakai. Seperti otot. Otot itu kan kalau misalkan kita latih setiap hari itu kan lama-lama makin kuat gitu. Hatta sekalipun kalau sudah tua juga itu tetap otot itu kan kalau misalnya kita latih setiap hari kan juga masih kokoh gitu, masih sanggup. Tapi kalau nggak pernah dilatih kan ya seperti orang yang nggak pernah dipakai aja. Udah kalau ketika angkat bareng udah lemah seperti itu. Nah, insya Allah kalau kepala itu selalu dipakai untuk berpikir, insya Allah pikun itu nggak bakal menjangkit kita. Itu saya dapetin para masyayikh di sini tuh meskipun sudah tua sepuh, tapi kalau masalah mengingat hafalan itu luar biasa seperti itu. Saya perhatikan tuh Syekh Abdul Aziz Syahawi itu luar biasa beliau. Seperti itu. Setiap hari 5 juz, setiap pagi. Tuh, sudah tua tapi pekerjaan banyak, punya anak cucu, tapi mampu memprioritaskan hafalannya 5 juz setiap hari. Seperti itu. Nah, apa yang di faedahnya? Beliau sampai sekarang masih kokoh aja. Meskipun badannya sudah ringkih tapi kepala dan ucapannya itu masih keluar, terus hafalannya masih kuat. Seperti itu. Nah, kita jangan mau kalah. Intinya di-repeat setiap hari, diulang-ulang terus. Seperti itu. Oke? Nah, ini salah satu cara saja. Jadi salah satu keunikan metode belajar dalam Islam itu menghafal. Menghafal itu kayaknya sudah menjadi, kalau kata guru saya mengutip saja, sudah menjadi metode paling baku dalam pembelajaran Thaqafah Islamnya itu menghafal. Seperti itu. Nah, dah lah. Oke, ini malah kemana-mana nanti. Sekedar nasihat saja. Ini mohon maaf nih, hari ini kayaknya banyak nasihatnya kayaknya. Oke. Nah, berikutnya. Di sini kita sudah mengetahui bahwasannya fi'il madhi itu punya fathah, punya dhammah, punya sukun. Nah, ini fi'il madhi. Berikutnya, kita masih ke fi'il madhi dulu, karena nanti ke fi'il mudhari harus ada fi'il madhinya, harus sempurna dulu pemahamannya, baru nanti kita bisa mengkonekkan dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Jadi nanti makin bersambung lagi. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya musannif kitab di sini bilang ke musannif bahwasanya wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu majzum. Majzumun abadan. Selama-lamanya itu harokatnya adalah jazm. Loh, pertanyaan Ibnu Ajurum, sepertinya majzum itu adalah harokat apa? Harokat i'rab, bukan harokat bina. Kenapa kok Anda bilang bahwasannya majzum fi'il amr di sini majzumun abadan? Adapun majzum itu yang kami ketahui itu merupakan nama lain dari i'rab. Nah, ini udah pernah saya bahas tentang nama lain dari i'rab, nama lain dari bina. Nah, majzum itu merupakan nama lain dari i'rab. Kenapa? Nah, jadi kita jadi pertanyaan. Bukankah kalau misalkan abadan itu bermakna bina, artinya selama-lamanya dia itu adalah harokatnya adalah sukun, dan itu merupakan harokat bina, tapi kenapa Anda membahasakan ini menggunakan bahasa i'rab? Nah, ternyata di sini memang ulama itu punya berbeda pendapat.
yang pernah saya bilang di pertemuan yang kemarin. Ingat nggak ketika saya bilang litadrib sama lam yadrib, seperti itu. Ketika saya membahasakan antara orang-orang Kufah sama orang-orang Basroh. Nah, orang-orang Kufah sama orang-orang Basroh. Orang-orang Kufah bilang bahwasannya kata idrib dalam fiil amr itu merupakan bentuk majzum dari lamul amri, dan itu dijazmkan seperti itu. Adapun orang Kufah bilang bahwasanya itu majzumun itu karena orang Basroh bahwasanya ada lam yadrib, karena majzum ini merupakan alamat paling identik pada fiil, utamanya pada fiil mudhari', seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasannya fiil amr itu diambil dari fiil mudhari'. Berarti apa ya pun yang diperlakukan fiil mudhari' ketika itu mendapatkan faktor yang dia itu bisa mensukunkan dia, yaitu lam yadrib contohnya, ataupun litadrib, maka itu pun juga berlaku kepada fiil amr. Tinggal kita hilangkan ya-nya, yang pernah saya bilang kemarin, hilangkan ya-nya, diganti ya-nya itu dengan alif, alifnya nanti disesuaikan. Kalau misalkan harokat ain fiilnya itu merupakan harokat doma, kalimat unsur misalnya, kalimat yansuru, maka jawabannya adalah unsur. Tapi kalau misalkan harokatnya selain dari doma, maka kalimatnya adalah isyrib, misalnya kalimat syariba yashrobu, ishrob, dan juga misalnya kalimat apalagi kalimat fataha, iftah, seperti itu. Itu cara kita menentukan harokat alif pada si fiil amr. Nah, berikutnya musonif kita langsung ke fiil mudhari'. Pertanyaan, kenapa kok musonif kita tadi antum bilang bahwasanya urutannya itu madi, mudhari' dengan amr. Tapi kenapa kok tiba-tiba ini antum mendahulukan fiil amr dulu, baru fiil mudhari'? Ternyata setelah kita punya telisik, bahwasanya musonif kita mengakhirkan pembahasan fiil mudhari' karena musonif kita pengen tulul kalam. Pengen di sini karena ada pembahasan yang sangat panjang, makanya musonif kita mengakhirkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, memang biasanya para ulama itu ketika mereka itu ingin menjelaskan suatu penjelasan, maka penjelasan yang paling akhir itu biasanya yang paling panjang. Seperti itu. Penjelasan yang paling akhir adalah yang paling panjang. Termasuk ini. Pembahasan fi'il mudhari termasuk pembahasan yang paling panjang. Kenapa? Karena fi'il mudhari itu punya ahkam, punya hukum yang khusus pada diri dia sendiri. Yaitu apa? Yaitu dia punya harokat bina dan dia juga punya harokat i'rab. Seperti itu. Harokat i'rab, harokat bina. Oke. Inilah yang hari ini akan menjadi pembahasan kita. Seperti itu. Nah, saya belum ngasih tahu cara meng'irab fi'il amr sebelum saya ngasih tahu tentang cara meng'irab fi'il mudhari dulu. Seperti itu. Jadi hari ini mudhari dulu, besok kita selesaikan fi'il mudhari beserta i'rabnya, nanti kita lanjutkan dengan cara meng'irab fi'il amr. Tuh. Nah, ini bahasan kita hari ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini satu hal. Berikutnya, saya balik lagi ke sini. Kemarin kita membahas fi'il amr. Fi'il mudhari seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita punya kalimat fa'ala, fa'ala, maka di sini ada tambahan alu. Terus kalau misalkan kita ingin ganti menjadi fi'il amr, menjadi ya-nya dihapus, diganti harokat hamzah wasol, dan diikutilah harokat ainnya itu
seperti harokatnya fiil mudhari'. Terus kita sudah ketahui bahwasanya fiil mudhari' itu ada yang dengan rumus yang pernah saya kasih tahu, bahwasanya aku dari sana, dia undur diri. Nah, itu merupakan wazan yang 6 itu yang harus kita ketahui. Oke. Ini satu. Oke. Sebelum lanjut, kemarin kita belum kenalan. Kita sudah kenalan dengan fiil madi, kita sudah kenalan dengan fiil amr. Sekarang kita kenalan dulu dengan fiil mudhari'. Oke. Setelah kita sudah tahu contohnya, kita kenalan dulu dengan apa sih fiil mudhari'. Seperti itu. Fiil mudhari' secara bahasa, secara lugotan, itu maknanya adalah musyabahah. Maknanya adalah mirip. Musyabahah. Kenapa kok dinamakan musyabahah? Karena fiil mudhari' itu mirip dengan isim. Mirip dengan isim. Dari berapa hal? Dari 4 hal. Nih dicatat. Dari 4 hal dia mirip. Oke. Ini saya tulis wajhu syibahin, kemiripannya. Ini isim, ini fiil mudhari'. Oke. Dia itu kemiripan pertama, fiil mudhari' dengan isim itu adalah kemiripan tentang ibhamnya dia. Kekaburan tentang maknanya dia. Seperti itu. Ketika kita bilang kalimat rajulun. Kalimat rajulun adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Nah, sama ketika kita bilang yadribu, ini punya 2 makna. Makna sekarang dan makna yang akan datang. Nah, ini kemiripan pertama dia dengan isim, yaitu kekaburan makna aslinya. Ataupun bukan kekaburan makna aja. Kekaburan tentang gini deh bahasanya, nggak definitif. Nah, seperti itu. Nggak definitif kepada satu hal tertentu. Ibham artinya maknanya nggak definitif kepada satu hal tertentu. Nah, pada fiil mudhari itu ada 2 makna, yaitu makna sekarang dan makna yang akan datang. Ini kemiripan pertama dia dengan isim. Yang kedua adalah taksis. Nah, taksis. Artinya ketika kita tambahan dia dengan ar-rajul, artinya laki-laki itu. Nah, laki-laki itu. Berarti itu kan definitif. Nah, sedangkan dalam fiil mudhari itu ketika kita bilang yadribu al-an, menjadi taksis, menjadi khusus. Yaitu artinya waktu sekarang. Ataupun yadribu godan misalnya. Besok. Nah, ini kemiripan yang kedua. Artinya ar-rajulu, yaitu maknanya definitif, juga pun si fi'il juga itu punya. Yaitu adalah yadribu al-an, yadribu godan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemiripan ketiga dia dengan isim adalah dia menerima lam al-ibtida. Nah, kita kemarin sudah kenalan dengan lamul amri. Nah, sekarang kita kenal dengan namanya lam ibtida. Seperti itu. Lam ibtida itu maknanya adalah kalimat yang dimulai, kalimat isim ataupun fi'il, dan di sini adalah fi'il mudhari' yang menjadi bahasan kita, adalah yang diawali oleh lam. Kalimat isim ataupun fi'il mudhari' yang menjadi bahasan kita, yang diawali dengan lam. Seperti itu. Oke. Contohnya misalnya kalimat inna zaidan, misalnya inna zaidan ladoribun, misalnya inna zaidan ladoribun. Ustadz, itu lamnya nggak di awal Ustadz, tapi lamnya ada di akhir misalnya. Nah, itu kenapa Ustadz? Nah, ini sebenarnya lamnya itu harusnya di awal. Lamnya itu harusnya di awal. Tetapi karena ada inna itu punya kedudukan kedudukannya harus di awal, seperti itu. Dia nggak boleh ditaruh di tengah ataupun nggak boleh taruh di hal tempat yang lain, tapi harus di awal. Nah,
kekuatan ina daripada kekuatan lamul ibtida. Lam ibtida kan lam yang permulaan. Mengharuskan lam itu ngalah. Mengharuskan lam itu ngalah ke tempat yang lain. Nah, perpindahan lam ibtida yang harusnya ada di awal ke akhir atau ke tengah itu dinamakan lam muzahlaqah. Lam ibtida yang ada di tengah itu disebut sebagai namanya lam muzahlaqah. Seperti itu. Lam muzahlaqah. Jadi lam yang harusnya punya kedudukan di awal, tapi karena kedudukannya dia itu kalah dengan ina, maka dia harus berhijrah ke tempat yang lain. Nah, lamnya ibtida itu dinamakan lam muzahlaqah. Nah, ini disebut sebagai namanya lamul ibtida. Nah, sama ketika kita bilang juga inna zaidan la yadribu misalnya. Seperti itu. Inna zaidan la yadribu. Misalnya, bagus banget hari ini. Inna zaidan la yadribu. La yadribu. Nah, dia punya kesamaan. Sama-sama menerima lamul ibtida. Oke, sampai di sini. Ada yang kebingungan tentang kesamaannya? Tentang kesamaan antara isim sama fi'il mudhari? Pertama, bentuk kesamaannya adalah dia sama-sama nggak definitif. Ketika kita bilang rojulun, nggak definitif. Artinya seorang laki-laki. Semua orang kan yang laki-laki berarti disebut masuk dalam sebutan kalimat rojulun ini. Nah, fi'il mudhari juga pun sama. Ketika kita bilang yadribu, kita sebagai orang yang mendengar tuh bingung, ini maksudnya yang sekarang atau yang akan datang. Nah, ketidakdefinitifan inilah yang akhirnya menyebabkan kesamaan antara isim dengan fi'il mudhari. Seperti itu. Yang kedua, kesamaan kedua adalah ketika kalimat ar-rajulu itu ditaksis, ketika kalimat rajul itu didefinitifkan dengan ketambahan alif lam, definitif juga itu bisa dikenai oleh fi'il mudhari. Yaitu apa? Dengan ketambahan kalimat al-an sama kalimat godan. Al-an itu maknanya sekarang, al-hal, al-hadir. Godan maknanya itu istiqbal, yang akan datang. Seperti itu. Ini makna khusus, artinya maknanya definitif. Terus yang ketiga, dia sama-sama bisa menerima lamul ibtida, atau yang kita sebut tadi lam muzahlaqah tadi itu. Inna zaidan la doribun. Ini kita sebut inna zaidan la yadribu. Dia sama-sama menerima lamul ibtida. Nah, yang terakhir, kesamaan yang terakhir adalah jaryan ala sakanat wa harokat. Apa itu maksudnya, Ustaz? Misalnya kalimat doribun. Misalnya kalimat dorib. Kalimat dorib ini merupakan isim. Oke, kita samakan dengan kalimat yadrib, seperti itu. Kalimat yadrib. Kalau diperhatikan secara seksama, oke, kalimat dot itu harokatnya fathah. Ini pakai warna lain ya, harokatnya fathah. Maka kalimat yadrib itu juga diawali dengan fathah juga. Oke, kalimat alif ataupun huruf alif itu dimulai dengan sukun. Maka dot juga dimulai dengan sukun juga. Terus ro juga pun sama, dimulai dengan berharokat juga. Berharokat loh ya, berharokat. Berharokat juga berarti harokatnya ro, ini pun juga ro juga. Nah, karena kesamaan harokat dan sakanat ini, kesamaan berharokat dan kesamaan bersukunnya si isim dengan fi'il mudhari itu menyebabkan dia juga punya wajahus syabah yang sama, yaitu adalah jaryan ala sakanat wal harokat. Kesamaan tempat sukun dan tempat harokatnya dari si fi'il mudhari tersebut. Oke, nah karena keempat ini ada pada fi'il mudhari, maka hukum yang berlaku kepada isim itu bisa diterapkan kepada fi'il mudhari.
Artinya apa? Isim itu kan harokatnya i'rob. Artinya harokatnya berubah-berubah. Bisa an, bisa in, bisa un. Bisa harokat rofa, bisa harokat nasab, bisa harokat jar. Seperti itu. Oke. Nah, berubahnya harokat akhir pada isim itu juga diberlakukan kepada fi'il mudhari. Seperti itu. Kenapa? Karena ada kaidah umum yang mengatakan bahwasanya ketika ada dua kesamaan, ya kan? Ada dua kesamaan. Saya belum istihdor ini apa namanya bahasa Arabnya. Tapi maknanya gini, ketika sesuatu itu punya kesamaan, maka hukum yang diberlakukan kepada kedua hal ini bisa sama. Seperti itu, karena dia memiliki kesamaan. Nah, isim dan fi'il mudhari itu sama-sama punya 4 kesamaan. Maka hukum yang berlaku pada isim itu bisa diberlakukan kepada fi'il mudhari. Nah, hukum yang khas kepada isim adalah i'rob. Harokatnya berubah-ubah. Bisa rofa, bisa nasab. Sama, fi'il mudhari juga pun sama. Dia juga harokatnya i'rob juga. Bisa rofa, bisa nasab. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fi'il mudhari itu mirip dengan isim. Yaitu apa? Yaitu dia harokatnya berubah. Atau yang kita sebut sebagai namanya i'rob. Berarti nanti di suatu keadaan yadribu itu bisa berubah menjadi yadriba, bisa berubah menjadi yadrib dengan sukun. Kapan? Ketika si kalimat fi'il mudhari yadrib itu ketemu faktor yang membuat dia fathah, ketemu faktor yang membuat dia dhammah, ketemu faktor yang membuat dia jazm atau sukun. Nah, faktor-faktor inilah nanti yang akan disebutkan oleh Ibnu Ajurum di pembahasan berikutnya. Seperti itu. Nah, ini definisi secara lugotan dari fi'il mudhari. Sampai sini ada pertanyaan belum? Secara lugotannya dari fi'il mudhari. Seperti itu. Oke. Ada nggak pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan atau belum? Oke. Mbak Wahidah. Sampai sini paham belum? Paham Ustaz, tapi ada pertanyaan. Apa tuh? Tadi yang keempat tadi jarian ya? Ya, jaryan. Jaryanuhu ala harokat wasakanat. Jaryan. Terusnya gini. Saya terus ya. Pakai ini aja. Jaryanuhu ala harokati ismil fa'il wasakanatuhu. Nah ini agak panjang. Jaryanuhu ala harokati ismil fa'ili wasakanatihi. Udah, itu aja pertanyaannya. Masih ada? Boleh? Ya, silakan. Ini, berarti lamul ibtida itu tidak merubah harokat akhir ya Ustaz? Betul, tidak merubah harokat akhir. Oh iya. Sudah Ustaz. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ketemu lam jangan langsung dihukumi kalau dia itu ini pasti ini pasti ini, tapi kita lihat dulu konteks kalimatnya satu persatu. Seperti itu. Apalagi nanti kalau misalkan kita dihadapkan dengan teks yang nggak berharokat, nah itu kita harus cerdik dalam memahami kitab. Makanya kenapa nahwu itu disebut ilmu alat karena ini cara membaca kitab. Seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin tanbihnya dari saya. Jadi lam itu punya makna banyak. Salah satunya nih lamul ibtida ini. Jadi dia nggak mengubah harokat akhirnya. Seperti itu.
Oke, ada lagi pertanyaan yang lain. Coba saya tanya sama Mas Rois coba. Gimana Mas? Ya, tanya belum sampai sini. Ini baru definisi secara lugatan. Belum definisi secara istilahan. Ayo, ada pertanyaan belum sampai sini? Oke, Mas Farhan, sampai sini ada pertanyaan belum? Nyimak dulu Ustaz, belum Ustaz. Oke, baik. Mbak Keke, bingung nggak sampai sini? Sampai di sini? Alhamdulillah sejauh ini menyimak. Oke, menyimak. Baik, sekarang saya tanya sama Mbak Linda deh. Gimana Mbak Linda sampai sejauh ini? Definisi secara lugotannya. Afwan Ustaz, Linda kan tadi joinnya terlambat ya. Kayaknya Ah. menyimak dulu deh. Oke, baik. Oke, baik deh. Mbak Indi. Alhamdulillah, nangkap Ustaz. Oke, nah ini nanti akan berfaedah. Kapan? Ketika kalian ditanya, kenapa kok fi'il mudhari itu harokatnya berubah-berubah? Nah, jawabannya ini. Karena dia punya kemiripan dengan isim. Kemiripan tersebut ada pada 4 hal. Pada ibhamnya dia, pada taksisnya dia, pada kemenerimaan dia kepada lamul ibtida. Yang keempat adalah jaryanuhu ala harokati ismil fa'il wasakanatihi. Seperti itu. Nah, ini keempat hal ini. Dan orang Arab biasanya menghukumi ketika ada 2 hal yang bersamaan punya kemiripan, maka hal tersebut bisa dihukumi sama hukumnya. Seperti itu. Ataupun kaidahnya kaidah hamil, kaidah merangkul ataupun kaidah membawa. Seperti itu. Kaidah tahammul. Saya belum istidor sampai sekarang bahasa Arabnya itu apa. Tapi itu kaidah umum. Seperti itu. Sama seperti kaidah yang pernah kita terapkan di fiil apa tuh? Di isim goiru munsharif. Nah, kalau ingat itu kaidah tahammul, kaidah untuk membawa satu hukum ke hukum yang lain karena mereka berdua ataupun karena 2 hal tersebut punya kesamaan. Oke. Berikutnya definisi secara istilahan. Yuk, definisi secara istilahan itu sama seperti fiil mudhari, sama seperti fiil amr, afwan. Fi'il amr kita kemarin hukumnya apa? Madalla ala hadatsin. Oke. Madalla ala hadatsin, tapi ini kalau saya salah dikoreksi ya. Fi zamanai. Fi zamanai. Al-hal wal istiqbal. Seperti itu. Fi zamanai. Zamanai al-hali wal istiqbali. Istiqbal salah. Istiqbal. Istiqbal. Oke. Adalah suatu kejadian yang dia itu ada pada 2 zaman. Zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Nah, berarti di sini tadi seperti kaidah yang tadi saya bilang bahwasanya fi'il mudhari itu bisa mengandung makna sekarang, bisa makna yang akan datang. Berarti seluruh hal ketika dia itu ada di zaman sekarang dan yang akan datang, maka dia masuk ke dalam himpunan ataupun masuk dalam definisi fi'il mudhari. Seperti itu. Oke. Berikutnya, ya insya Allah ini sudah bisa dipahami. Berikutnya, ada 2 hukum yang berlaku pada fi'il mudhari. Pertama, hukum tentang huruf awalnya atau bi'tibar awali harfihi. Yang kedua adalah hukum tentang harokat akhir dari fi'il mudhari tersebut. Akhir dari fi'il mudhari tersebut. Akhir dari fi'il mudhari tersebut. Seperti itu. Oke. Harokat awal dari fi'il mudhari itu punya 2 keadaan. Ada yang dimulai dengan dhamma, yudhammu.
ada yang dimulai dengan fathah. Yuftah. Oke. Kapan dimulai dengan domah, kapan dimulai dengan fathah? Nah, ini menjadi bahasan kita hari ini. Oke. Sedangkan yang bi'iktibar akhir hurufihi itu nanti ada dua keadaan juga. Nanti ada yang mu'rob, istilahnya, ada yang dia itu mabni. Nah, ini di pembahasan, insya Allah di pembahasan pekan depan. Karena ini panjang. Mu'rob sama mabni. Nah, sekarang pertanyaan kita. Kapan harokat awal dari fi'il mudhari itu harokatnya domah, kapan harokatnya itu fathah? Oke, yuk kita selesai. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang macam-macam fi'il madhi. Fa'ala. Oke. Ketika fi'il madhi, kalau ada yang ingat, fi'il madhi, fa-nya itu adalah huruf ilah, maka dinamakan huruf misal. Ketika fi'il madhi, harokat huruf ilatnya itu harokat huruf a, alif, waw dan ya, itu harokatnya ada di ain, maka kita namakan sebagai ajwaf. Kalau harokat huruf ilatnya itu ada di akhir, maka kita namakan dua hal. Ada kita menamakan nakis, ada kita menamakan juga lafif. Lafif itu punya dua juga, ada yang makrun, ada yang mafruq. Nah, ini bisa kita rujuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, oke. Nah, untuk memudahkan kita mengenal tentang hal ini, maka saya langsung ke kitab Amsilatut Tasrifiyah saja. Biar saya nggak perlu repot-repot ngejelasin ke teman-teman. Oke. Saya izin untuk stop ini dulu. Kita buka dulu kitab Amsilatut Tasrifiyah dulu. Oke. Oke, sudah. Sebentar. Oke, sudah. Oke. Sudah kelihatan belum nih sekarang Amsilatut Tasrifiyahnya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Ustaz. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini kitab ini saya harap dipunya oleh antum. Saya harap kitab ini dipunya oleh antum. Karena kitab ini selain membantu antum untuk mempermudah kita dalam memahami permasalahan dalam wazan bahasa Arab. Seperti itu. Yuk, sebentar kok saya. Nah, di sini disebutin bahwasanya al-babul awal fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Oke. Nanti di-download ya. Ini kita pengenalan sedikit dulu. Di sini di fa'ala ini merupakan dari fa'ala ke bawah sampai nanti seterusnya sampai nanti ke babu sadis. Ini semuanya itu adalah urutan fi'il madhi semua. Sedangkan ini, yaf'alu ini merupakan fi'il mudhari semuanya. Seperti itu. Nah, sedangkan fa'lan ini merupakan fi'il ataupun masdar. Dinamakan masdar. Masdar. Maf'alan dinamakan masdar mimi. Masdar mimi. Oke. Fa'ilun dan barisan bawahnya nanti sampai ke bawah nanti itu dinamakan isim fa'il. Oke. Wa dzaka maf'ulun ini nanti kita namakan sebagai namanya isim maf'ul. Seperti itu. Isim maf'ul. Oke. Uf'ul di sini ini kita namakan fi'il amr.
Oke, kita namakan fiil amr. La taf'ul nanti kita namakan sebagai namanya fiil nahi. Fiil nahi. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Maf'alun di sini kita namakan sebagai isim zaman sama isim makan. Mif'alun kita namakan sebagai namanya alat, isim alat. Jadi kalimat minsorun itu kalimat alat untuk menolong. Minsor, alat untuk menolong. Oke, kita ulangi lagi. Fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu itu fi'il amr, fi'il mudhari, fa'lan itu adalah masdar, maf'alan masdar mimi, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun adalah isim maf'ul, uf'ul adalah fi'il amr, la taf'ul fi'il nahi kalimat larangan, maf'alun isim zaman sama isim makan, mif'alun adalah isim alat. Kita kenalan dulu tuh. Nah, oke. Berarti yang menjadi fokus kita adalah di fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Oke. Nah, kalimat sebelahnya ini, kalimat-kalimat sebelahnya, oke, itu akan ada bacaan-bacaan tuh. Ada sahih, ada naqis, ada lafif, ada ajwaf. Nah, itu nama-namanya. Nah, nama-namanya masing-masing dari kedua hal tersebut ataupun masing-masing dari macam-macam fiil. Ada yang nakis, ada yang ajwaf, ada yang lafif juga ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Oke. Kalau diperhatikan harokat pada awal ke wazan ini atau wazan yang babul awal sama babul tsani ini, harokat awalnya adalah harokat fathah semuanya. Seperti itu. Oke. Kapan Ustadz dia harokatnya doma? Harokatnya doma ketika kita buka bawah lagi. Contoh. Ketika kita bawa lagi. Ini wazan yang ketiga. Ya kan? Berarti aku dari sana. Fa'ala yaf'alu. Wazan yang keempat. Dia. Fa'ila yaf'alu. Wazan yang keempat. Ini wazan yang kelima. Wazan yang kelima. Fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Ini wazan yang kelima. Dia nggak punya fiil, nggak punya isim maf'ul. Seperti itu dan dia juga nggak punya isim alat. Nah, terus yang wazan yang keenam adalah fa'ila yaf'ilu. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau diperhatikan lagi, semuanya tadi di fiil madhi itu ada 3 huruf. Fa'ala. Nah, sedangkan di bab berikutnya, bab rubai mujarrad, atau yang kita kenal dengan namanya bab rubai ini, itu fi'il madhinya ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Itu diwakili oleh fa, ain, lam, dan lam lagi. Fa, ain, lam, dan lamnya lagi. Lamnya double. Jadi fa'lala, yufa'lilu fa'lalatan. Sama urutannya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mimi, masdarnya ada 2 di sini, masdar, maf'alalatan itu namanya isim masdar, mufa'lilun itu isim fa'il, wadzaka, setelah kalimat wadzaka berarti isim maf'ul, ini fi'il amr, ini fi'il nahinya, kalimat larangannya, dan ini adalah isim zaman sama isim makannya. Oke. Urutannya masih sama, cuman dia ketambahan masdarnya ada 2. Masdarnya ada fa'lalatan sama fi'lalan. Nah, itu yang pertama, ketambahan 1 huruf. Berikutnya, ternyata harokat si doma itu berubah menjadi apa? Menjadi harokatnya yang tadinya ketika di huruf di sulasi mujarrad yang cuma 3 fi'il madhinya, itu harokat awalnya adalah fathah. Tapi ketika dirubai, ketika dia 4 huruf fi'il madhinya menjadi yufa'lilu, menjadi domah. Oh, berarti domah itu kita hukumi secara pendek sekarang ini bahwasanya domah itu bisa berubah. Kapan? Ketika fi'il madhinya itu berjumlah 4. Oke, toyib kalau gitu. Berarti kita coba, apakah ini berlaku untuk seluruh 4 hal berikutnya? Kita lihat. Ternyata fa'lalatan sampai kepada kalimat waswasa,
dahroja, kolkolatan, basmalatan, sabahala. Terus berikutnya, ternyata ada juga ini nggak usah nggak menjadi bahasan kita hari ini. Ternyata ada lagi. Nah, yaitu ketika dia harokatnya harokat tasdid. Jumlahnya 4 huruf juga. Pada kalimat fa'ala. Fa'ala itu ainnya ada 2. Ain sukun sama ain berharokat. Fa'ala. Berarti kalau ada ain sukun sama ain berharokat, berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 4. Berarti fa'ala. Orang Arab atau dalam kaidah shorof ketika ada huruf yang sama, satu harokat sukun dan harokat satunya berharokat, maka dia ditasdidkan. Berarti kita baca fa'ala, ada 4. Ternyata fi'il mudhari'nya itu berubah juga. Berubahnya seperti apa? Berubahnya itu adalah harokat awalnya menjadi domah, menjadi yufa'lilu. Oh, berarti nggak cuma fa'lala saja, tapi fa'ala juga itu merubah si fi'il mudhari awalnya domah, awalnya fathah menjadi domah. Berarti tadi kita punya fa'lala, yufa'lilu, kita punya fa'ala, yufa'ailu. Oke, apakah yang lainnya juga sama? Kita lihat lagi di bawahnya lagi. Ternyata ada berubah juga. Ketika kita punya kalimat fi'il madinya fa'ala. Fokusnya di barisan fi'il madi ya. Fa'ala. Ada 4. Ada fa, ada alif, ada ain, ada lam. Fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu. 4 juga, dia berubah juga. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Kita lihat lagi, oh ternyata berubah juga. Ketika 4 huruf, contohnya kalimat af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Akroma yukrimu. Berubah. Berubah lagi nggak di sebelah yang lain lagi? Ternyata ketika sampai 5, tadi kan 3, 4, sekarang 5. Tafa'ala yatafa'alu. Dia balik lagi ke harokat fathah. Loh, 3 harokat akhirnya adalah fathah. Ketika 5 harokat akhirnya adalah fathah juga. Tapi kenapa harokatnya domah ketika 4 huruf? Nanti kita akan kasih tahu alasannya kenapa. Tapi inilah yang mengharuskan kita tahu bahwasanya ketika 3 huruf fi'il madinya itu harokatnya adalah fathah, tetapi ketika selain dari 4 harokat akhirnya adalah ketika 4 huruf adalah harokatnya domah, tapi selain dari 4 harokat awalnya adalah fathah. Apakah itu semua berlaku kepada 5 huruf pada fi'il madi? Ya tafa'alu, coba kita cari lagi di bawahnya lagi, misalnya kalimat tafa'ala, ya tafa'alu, harokat awalnya fathah juga. Misalnya apa lagi? Misalnya ifta'ala, yafta'ilu, juga pun sama. Ijtama'a, yajtami'u, sama. Terus berikutnya lagi kalimat infa'ala, yanfa'ilu, sama. Harokat awalnya pun juga sama, yaitu harokat awalnya adalah fathah. Berikutnya lagi if'ala, yaf'alu, sama juga harokatnya juga tetap fathah juga. Terus istaf'ala juga pun sama, yastaf'ilu. Oh, berarti dari sini kita bisa hukumi. Selain dari 4, maka hukum yang berlaku kepada si fi'il mudhari yaitu harokat awalnya berubah. Harokat awalnya yang tadinya fathah itu berubah menjadi dhammah. Dan hanya kepada 4 huruf sajalah harokat si dhammah itu berubah. Seperti itu. Oke. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Selain dari 4 huruf fi'il madinya, maka harokat awalnya adalah dhammah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Coba. Biar kita jelasin pakai gambar. Sampai sini ada pertanyaan belum? Coba dari Mbak siapa nih? Coba Mbak Indi. Ada tanya belum sampai sini?
Atau bingung Mbak Indi? Apa Ustaz tadi kecepatan, saya mau konfirmasi dulu. Yang fi'il mudhari yang diawali sama harokat fathah itu yang pas dia 4 huruf ya Ustaz. Selain itu Yang selain 4 huruf, gampang gitu. 4 huruf itu fathah baris awal. Ya, seperti itu. Oke. Mbak Linda sampai di sini coba ada pertanyaan belum? Belum, Ustaz. Masih menyimak ya. Oke. Mbak Keke sampai di sini. Oke. Kalau sebenarnya sebelum kita masuk ke sini, saya itu kalau ingat ya, dan ini buka di rekamannya, saya pernah ngasih tahu tentang setiap harokat yang ada pada fi'il madhi. Ini persis pertemuan ke-19 kalau nggak salah. Itu coba dirujuk lagi. Itu saya kasih tahu kapan fi'il madhinya itu 4, kapan fi'il madhinya 3, kapan fi'il madhinya 4, kapan fi'il madhinya 5, kapan fi'il madhinya 6. Nah, ini kepake di sini. Maklumat tersebut. Nanti kalau misalkan nggak paham, coba dirujuk lagi ke situ, nanti balik lagi ke sini. Nah, jadi nahwu itu begitu dia. Antum ketinggalan satu sesi saja, itu bisa membuyarkan konsentrasi di berikut-berikutnya. Karena dia itu kayak semacam kayak puzzle, bukan puzzle ya, kayak urutan. Satu saja kosong antum dari pelajaran, maka nggak bisa, bangunan itu nggak bakal kokoh seperti itu. Karena ini maklumat satu dan maklumat lainnya itu saling berkaitan. Dan saya selalu ngasih permulaan dulu sebelum sampai kepada pembahasannya. Seperti itu. Itu yang saya selalu lakukan. Oke. Nah, jadi jangan disia-siakan setiap pertemuannya. Dan kalau nggak hadir, langsung segera merujuk kepada tanya dulu kalau misalkan belum diupload. Kalau misalkan sudah diupload dan belum paham, coba tanya yang lain, tanya di grup. Seperti itu. Jangan sampai kehilangan satu sesi pun dalam ilmu nahwu ini. Karena ketika antum kehilangan satu saja, maka nggak bakal bisa menyambung ke hal yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan hukum awalnya. Hukum harokat awal dari si fi'il mudhari. Oke, berikutnya. Udah, saya stop screen ya. Berikutnya dari sini, balik lagi ke papan tulis lagi. Papan tulis arti kita. Oke. Berarti, kalau begitu, setiap fi'il madhi, ini kan fi'il madhi ya, ini representasi fi'il madhi. Ketika dia ketambahan satu huruf, imma dia ketambahan huruf di fa'ala, atau af'ala, atau fa'lala, atau apalagi fa'ala, maka harokat dari fi'il mudhari yang awal berubah menjadi dhammah. Seperti itu. Berarti kalau fa'ala menjadi yufa'ilu. Af'ala menjadi yuf'ilu. Terus fa'lala menjadi yufa'lilu. Oke, fa'ala menjadi yufa'ilu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau diperhatikan setiap harokat yang pada keempat hal ini, fa'lala, yufa'lilu. Harokatnya semuanya selamat Ustadz. Ainnya ada 2, ada lam. Terus fa'lala juga selamat Ustadz. Ain, lam. Fa'ala, harokatnya juga selamat Ustadz. Alif, ain, lam. Yufa'ilu. Kenapa Ustadz kok dalam kalimat af'ala itu dia berubah menjadi yuf'ilu? Harokat hamzahnya itu hilang. Nah, ternyata alasan terkuat orang-orang Arab menghilangkan al-hamzah pada kalimat af'ala ini karena huruf
huruf fi'il mudhari itu ada 4, yaitu huruf hamzah. Kita representasikan dengan adribu, huruf nun nadribu, huruf ya yadribu, huruf nadribu. Oke. Nah, harokatnya ini disebut sebagai namanya harfun mudharaah. Harfun mudharaah. Jadi representasi dari ahruf atau ya ahruf mudharaah, artinya huruf-huruf mudharaah, huruf-huruf fi'il mudhari itu ada 4. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada nun, ada ya, ada tadribu, ada ta. Nun, hamzah, nun, ya, dan ta. Atau nanti akan di musnad kita bilang anaitu. Anaitu. Seperti itu. Oke. Ini merupakan apa fi'il madhi. Berarti nanti ketika kita mentasrif ataupun kita ingin mengungkapkan fi'il mudhari, maka kita merubah harokat huruf awal dari fi'il mudhari tersebut. Kalau adribu artinya itu aku memukul, ana. Kalau nadribu itu kami, nahnu. Kalau misalkan yadribu artinya itu dia. Kalau tadribu artinya itu bisa dia perempuan atau kamu laki-laki. Nah, nanti ini ada kekhususan. Oke, tapi kita balik lagi ke tadi. Kenapa kok ketika af'ala itu menjadi yuf'ilu? Nah, ini dijawab. Oke. Tadi kita punya fi'il kalimat dahroja. Dahroja. Oke. Pada wazannya adalah fa'lala. Jarot itu maknanya tuh asli. Dan fi'il mudhari'nya adalah yufa'lilu. Oke. Yufa'lilu. Berarti kalau misalkan kita rubah si ya-nya itu menjadi nun, berarti menjadi nufa'lilu. Nufa'lilu. Terus misalkan kita berubah menjadi harokatnya hamzah, berarti menjadi ufa'lilu. Nah, ufa'lilu. Ketika harokatnya menjadi nun, berarti menjadi nufa'lilu. Nah, oke. Yufa'lilu, nufa'lilu, ufa'lilu, dan nufa'lilu. Oke. Terus kita contohin pada kalimat tadi, kalimat akroma contohnya. Kalimat akroma tadi yang menjadi contoh pada amsalah tasrifiyah. Akroma. Berarti akroma itu kalau kita misalkan kita samakan dengan kalimat tadi kalimat fa'lala ini, karena dia punya harokat yang sama dan punya sukun yang sama, berarti menjadi yu'akrimu. Yu'akrimu. Oke, berarti menjadi nu'akrimu. Oke, berarti menjadi u'akrimu. Menjadi nu'akrimu. Nah, orang Arab itu kesulitan mengucapkan 2 hamzah pada satu kali ucapan atau pada satu kalimat. Nah, di sini pada kalimat u'akrimu itu terjadi. Artinya dia terjadi 2 hamzah. Nah, orang Arab itu sangat nggak suka sekali dengan ketika 2 hamzah itu muncul. Makanya ada istilah dalam kalimat dalam hukum tajwid itu istilahnya itu tashil. A'jamiyu wa arabiyu itu. Nah, seperti itu. Nah, karena orang Arab itu dia nggak suka ketika ada 2 hamzah. Pada kasus ini kalimat u'akrimu itu terjadi 2 hamzah. Oke? Nah, untuk menghilangkan hamzah tersebut ataupun untuk menghilangkan kesukaran dalam menyebutkan tersebut, maka hamzah yang kedua itu dikorbankan. Jadi dihapuslah dia. Hapusnya pertama kali dengan disukunkannya dia. Pertama berarti menjadi, saya tulis di sini ya, menjadi kalau u'akrimu,
Kita sukunkan dia. Berarti menjadi ukrimu. Oke. Ada iltiqa'u sakinain, ada 2 sukun di harokat hamzah sama harokat kaf. Karena kita pengen menghilangkan kesulitan itu tadi, maka kita hapus dia. Berarti menjadi ukrimu. Ukrimu. Oke. Tadi yang seperti saya bilang, ketika ada 2 hukum, ketika ada dua jenis atau dua benda yang dia itu punya kesamaan, maka hukum yang ada pada satu benda tersebut bisa dihukumi ke sesuatu yang lain. Oke. Hamzah merupakan bagian dari af'al ataupun ahruf mudhora'ah, huruf yang 4, huruf ana itu. Nah, maka yang berlaku pada hamzah yaitu dihapuskan hamzah pada kalimat uakrimu, pada kalimat yuakrimu, nuakrimu dan tukrimu ini dihapuskan juga lah semuanya ini. Berarti menjadi yukrimu, nukrimu dan nukrimu. Kenapa? Karena hamzah ada ketemu 2 hamzah. Hamzah itu untuk kita hilangkan kesukaran tersebut maka dihapuskan hamzah yang kedua, dan apa yang berlaku pada hamzah diberlakukan kepada saudara-saudara yang lain, yaitu pada ya, pada nun dan pada ta. Nah, inilah yang menjadi hukum pertama pada fiil mudhari, yaitu huruf awalnya. Dan sampai di sini selesailah kita tentang hukum yang pertama terkait tentang harokat pada huruf awal fiil mudhari. Ada yang fathah, ada yang dhammah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Coba. Ustadz masih mencerna dulu, Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih mencerna, tapi nanti diulang lagi. Nah, siapa gimana? Itu akrama bukannya wazannya itu af'al. Tapi kan kita menghukumi itu pakai fiil mujarotnya. Seperti itu. Fiil mujarotnya, kan mujarot kan menjadi hukum asal tuh. Asalnya. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, maka kita juga harus memperlakukan hal yang sama pada hukum asalnya dulu. Baru nanti hukum cabangnya ngikut. Seperti itu. Fa'ala juga pun sebenarnya kan juga sama. Dia harokat dan sakanatnya sama seperti fa'lala. Fa'ala, fa'lala. Sukun, harokat, sukun, harokat. Fa'lala, fa'ala juga pun sama. Sukun, harokat, sukun, harokat. Dan semuanya sama. Makanya kita menggunakan fa'lala ini sebagai sebagai timbangannya, Mbak Yuni. Seperti itu. Baik, Ustaz. Oke, ini nanti Mbak Yuni bisa dapetin ini di kitab-kitab mutawalat dalam kitab sorof. Seperti itu. Insya Allah nanti ketemu. Nah. Oke. Yuk, ada lagi pertanyaan yang lain? Atau masih mencerna juga? Seperti itu. Ustaz, boleh balik ya, yang silakan. musyabahah fi'lun mudhari tadi dengan isim? Oke. Nah, yang pertama itu kan ibham, Ustaz. Yang yang beribu itu dia punya 2 zaman kan. Bukannya dia itu kalau misalnya dia punya qarinah. Kalau yang dia itu bermakna istiqbal. Iya, makanya nih ketika dia punya qarinah maka dia taksis jadinya. Tapi ketika dia nggak punya qarinah, nggak punya indikasi yang menunjukkan dia itu sekarang atau yang akan datang, dia tetap ibham. Dia tetap samar maknanya. Ya, baik. Qarinahnya itu kalimat al-an atau godan ini. Oke? Atau ada diskusi lagi? Coba. Berarti yang beribu itu dia bukan nggak ibham, nggak, Ustaz? Dia ibham. Tapi Ibham dia. Tapi nggak ada apa? Nggak ada qarinah di situ.
Iya, iya nggak ada korina, makanya saya bilang dia punya Iya, bisa paham, banyak hal. Bisa. paham, Seperti itu. paham. Alhamdulillah kalau paham. Terus gimana lagi Syukran, yang mau jadi Ustaz. diskusi? Oke, Paham. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang lain, pertanyaan yang lain. Oke, ini dipahami baik-baik. Ini karena nanti ada kaitannya dengan hukum-hukum setelahnya. Jadi satu sesi saja nggak paham, nanti bisa ke yang lain juga kurang dipahami. Seperti itu. Ini kita baru bi'tibar harful awal. Karena nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita bi'tibar harfun akhir. Dan nanti akan disebutnya oleh musannif kitab. Yaitu tentang amil nawasib sama amil jawazim. Oke, kita baca dulu matanya lah, biar tabarukan sama matanya. Oke. Tadi mana? Ini dia. Yuk. Babul af'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimullah, ini saya minta waktunya sekitar 2 menit atau 5 menit lah ya. Babul af'ali. Al-af'alu salah satu madin wa mudhari' wa amrun. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Fal madi maftuhul akhirihi abadan. Madi itu maftuhul akhirihi abadan. Wal amru majzumun abadan. Oke. I'rabnya seperti tadi saya bilang, nanti kita akhirkan i'rab dari fi'il madi setelah kita menyelesaikan i'rab fi'il mudhari. Oke. Wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari, maka nafi awalihi, apa-apa yang di dalamnya huruf awalnya tersebut, huruf awal dari fi'il mudhari, itu ihda zawaidil arba'ah. Ada salah satu dari keempat huruf mudhari atau ahruf mudharaah tadi yang kita sebutin. Ya jama'uha qauluka, yang itu terhimpun dalam perkataan kamu kalimat ana itu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ana itu sendiri maknanya adalah adroktu. Ya, maknanya adalah aku mengetahui. Seperti itu. Nanti di kitab-kitab lain tuh nanti disebutin na'aitu. 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 Na'aitu itu maknanya adalah istaba'atu, jauhilah aku, ataupun ya yang semakna dengan itu. Di kitab-kitab lain nanti bukan menggunakan takbirnya ataupun ungkapannya, narasinya bukan menggunakan ana itu, tapi menggunakan na'aitu. Tapi maknanya sama aja. Yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abadan. Yang ini semua harokatnya adalah domah selama-lamanya. Tadi kita lihat Ansyiat Tersefiyah. Semua harokat akhirnya, itu harokat akhirnya semuanya domah semua. Berarti abadan. Selama-lamanya dia itu akan harokatnya rofa terus. Harokatnya akan selalu domah. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai dia kemasukan pada diri dia itu faktor nasib yang membuat dia itu menjadi fathah, atau faktor yang membuat dia itu menjadi jazim, atau dia itu menjadi sukun. Ini nanti akan kita sebut sebagai namanya amil nasib sama amil jazim. Yang insya Allah itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Dan contohnya kita scroll ke bawah. Dan fan nawasib, dan adapun amil-amil ataupun faktor-faktor tersebut adalah ada 10. An, lan, idzan, dan kai. Ada lamul kai, ada lamul juhud, ada hatta, wajawabul bilfa, wal waw, waw au, wajawazim samaniyata asyara, ada 18, ada lam, ada walamma, ada lam alam, ada alamma, ada lamul amri wad du'a, ada lamun nahi wad du'a, wa in, ada wama, ada waman, ada wamahma, ada wa idza, wa idma, wa ayun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khosatan. Masing-masing ini insya Allah akan dibahas detail satu persatu. Karena ini nanti akan sering kita jumpai di seluruh bacaan-bacaan kita, terutama bacaan-bacaan bahasa Arab. Jadi jangan pernah sesekali alpa dalam bahasa Arab. Kalau itu alpa langsung segera dikejar. Seperti itu. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan dia itu menjadi fathah atau nasib. Nanti yang 18 itu faktor-faktor yang menyebabkan dia menjadi sukun.
Kapan dia sukun, kapan dia fathah, kapan dia doma, insya Allah akan disebutkan di pertemuan berikutnya. Ini berkaitan dengan hukum pada harokat akhir dari fi'il mudhari. Dan dari sinilah selesailah pertemuan kita terkait tentang fi'il mudhari pada pembahasan awal. Sampai sini, tafadhol. Silakan, ada sekitar 5 menit kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau belum? Oke. Yuk, dari Mbak Indi, coba ada pertanyaan belum, Mbak? Belum ada, Ustaz. Oke, kalau belum ada, dari Mbak Keke, coba ada pertanyaan belum di sini? Sempat keluar Ustaz. Oke. Baik, dari Mbak Isni. Ada tanya belum sampai sini? Oke, baik. Dari Mbak Linda, sampai sini tanya belum? Belum, Ustaz. Mas Farhan. Masih menyimak dulu, Ustaz. Belum ada Yuk. pertanyaan. Oke. Yuk, Mbak Puji, sampai sini ada tanya belum? Insya Allah belum ada Ustaz. Oke. Mbak Wahida? Ada Ustaz. Ya. Yang itu tadi yang tawali arba'i mutaharikat itu kalau dihitung semisalkan kata betuna itu yang apanya Ustaz? Gimana? Ulangi coba. Yang tawali arba'i mutaharikat itu kalau misalkan di kata-kata betuna itu ngitungnya gitu. Yang 4-nya itu maksudnya dimulai dari Sebentar. Para ulama gini. Oke, kata bata. 4 nggak dia? iya Ustaz. Oke. Padanannya misalnya kalimat syajaroh. 4 juga kan dia? Iya. Oke. 4. Oke. Ini satu kalimat atau 2 kalimat? Satu. Sajaroh. Satu. Artinya kan apa? Pohon kan? Ya enggak? Iya. Oke. Kata bata itu dia tuh sejatinya persis kayak ini. Kalau kita lihat zohirnya, kalau kita lihat lahirnya dia, kata bata, sajaroh, sajarotan ataupun sebagainya. Nah, tetapi kan kalau misalkan kita bedah, si kata bata itu kan dia kan ini fiil, ini fa'il. Berarti ada 2 kalimat kan? Ada 2 kalimat Arabiyah. Ya enggak? Iya. Enggak, ini kalau ini 1 kalimat. Nah, untuk mendaf'un, untuk mengcounter pemahaman bahwasannya itu merupakan 1 kalimat, maka dibuat sukunlah dia. Makanya isinya tuh lidaf'i tawali arba'ati harokatin. Mafhum sampai sini? Iya Ustaz, mafhum. Syukran. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, cukupkan sampai sini. Semoga bisa difahami. Semoga juga bisa dipahami pelan-pelan. Kalau nggak tahu tanya. Kalau bingung ditanyain. Jangan kita diem aja.
Seperti itu. Karena kalau antum diem, saya nggak tahu apa yang antum nggak pahami, dan antum juga berdiam-diam aja. Nah, itu salah satu salah satu tertutupnya ilmu itu karena kita malu. Satu. Yang kedua itu karena kita sombong. Nah, dua dari salah satu itu adalah harus kita cegah tuh. Oke lah kalau kita nggak sombong, tapi kita sering malu. Tanya aja, tanya. Mungkin ada satu kisah yang pernah sering juga saya ulang-ulang. Saya dulu diceritain sama guru saya, namanya Ustadz Fadil Al-Maki waktu itu. Ustadz Fadil Al-Maki itu dulu guru Khodimus Sunnah. Ketika saya ngaji kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim sama beliau. Beliau cerita, beliau tuh alumni Saudi. Kata beliau, antum tahu Ustadz Khalid Basalamah? Ya, itu mah terkenal Ustadz. Ya. Beliau itu dapat predikat summa cum laude ataupun cum laude itu, saya nggak pasti ingatnya. Karena ketika di muhadhar pas waktu kuliah, itu beliau rajin tanya. Jadi seolah-olah di kelas itu cuma ada Ustadz Khalid sama gurunya dong. Seperti itu. Akhirnya apa? Predikatnya didapatnya, predikatnya cum laude itu. Itu karena lisan Saul, orang yang rajin bertanya itu. Tanya itu bukan berarti kita bodoh, enggak. Kita pengen paham. Kita pengen tahu. Seperti itu. Nanti yang nggak taunya di mana, saya teliti. Oh, ini nggak taunya di sini. Jadi kita pelan-pelan. Nah, tapi kalau diam, nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang antum nggak pahami, dan antum akan terus kepada kebingungan tersebut. Oke, jadi jangan malu untuk bertanya. Seperti itu. Yang kedua, jangan nunda-nunda seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau udah ada, nih kerja dulu. Nah, seperti itu. Ini dihafalin dulu. Latihan. Banyak latihan. Insya Allah kalau sering latihan tuh dapat kok itunya. Pemahamannya. Seperti itu. Coba deh dijadwalkan seenggaknya 10 menit deh. Ataupun 15 menit lah dari waktu 24 jam antum untuk mengi'rab. Latihan mengi'rab dari kitab Amsilatut Tasrifiyah. Coba. Nanti beli kitab Tasrifiyah seperti itu. Coba di tasrif, di i'rab satu persatu itu. Nah, di i'rab. Nah, pakai seperti itu. Sampai 100 kalimat deh kalau perlu. Seperti itu. Sampai jadi pemahaman. Nah, oke. Nanti kalau itu udah kebawa dalam alam mimpi antum. Nah, seperti itu. Biasanya orang yang sudah difutuhkan. Dan ini saya sering dengar juga dari teman-teman itu, biasanya tuh mimpinya pun mimpi bahasa Arab. Berarti kalau antum itu belum mimpi bahasa Arab, belum mimpi ngomong bahasa Arab, ataupun belum mimpi lagi belajar bahasa Arab, itu berarti pemahaman bahasa Arab antum itu belum sampai kepada tahap paham sampai merasuk ke dalam diri. Tapi kalau sudah mimpi ketemu bahasa Arab, tapi ini sebenarnya bukan suatu hal yang harus, tapi biasanya dan seringnya seperti itu. Nah, jadi latihan terus sampai merasuk ke dalam diri. Seperti itu. Insya Allah. Wallahi. Ketika antum sudah paham, ya, ketika sholat itu antum udah nggak memperhatikan apa bagus atau jeleknya suaranya imam. Tapi yang antum perhatikan adalah setiap lafaz yang keluar dari imam. Seperti itu. Karena suara itu hanya sebagai tazayun saja, sebagai kalau bahasanya dalam kitab Tufatul dalam kitab Matan Jazari itu hilyatu tilawah. Nah, wa huwa aidun hilyatu tilawati itu merupakan sebuah hilyatu tilawah. Jadi semacam tazayun, semacam kayak kalau manusia itu semacam kayak perhiasan. Seperti itu. Oke? Nah, itu nanti kalau antum sudah belajar sudah paham bahasa Arab. Itu nanti sampai senikmat itu menikmati bacaan sholat itu. Tetap semangat, tetap rajin, tetap di murojaah. Jangan mudah menyerah seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun, saya mohon ampun, dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Untuk Pak. Sudah selesai ya Ustaz? Syukur. Saya N ya. Ya, wa iyakum.